Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naes Tumoran. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan kami di dalam persekutuan dengan Tuhan pada hari Minggu ini. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami sekalian, dan curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang sampai pada kita sekalian hari Minggu yang bahagia ini, kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan kepada kita. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema kita pada minggu yang berbahagia ini adalah mengasihi sebagai tanda murid Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, teks yang baru kita baca ini menyatakan bahwa Yesus akan dipermuliakan. Istilah dipermuliakan ini berarti Yesus akan memasuki masa-masa sengsara, masa di mana Yesus akan menuju ke penyaliban. Yesus akan menunaikan semua tugas-tugasnya yang telah dikatakan oleh Allah Bapa kepadanya, yakni bahwa Dia akan mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tugas untuk dipermuliakan adalah suatu tugas yang sangat mulia. Tugas di mana Yesus akan menunjukkan ketaatan yang sejati, ketaatan yang sesungguhnya, ketaatan yang maksimal dari Yesus kepada Bapa di sorga. Dan di saat-saat itulah Yesus harus menyampaikan pesan yang paling utama kepada murid-murid tersebut. Yesus mengatakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku akan bersama-sama kamu." Artinya bahwa Yesus akan segera melaksanakan tugas itu untuk mati di kayu salib. Dan Dia katakan, di tempat di mana aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Dalam hal ini, Yesus mau mengatakan
bahwa tidak ada seorang pun manusia yang sanggup seperti Yesus, yang sanggup melakukan tugas-tugas Yesus, yakni mati bagi manusia yang berdosa. Mungkin banyak orang yang mau mati bagi orang yang baik, bagi orang yang dikasihinya, bagi orang yang benar, tetapi tidak ada yang mau mati bagi orang yang berdosa. Itu sebabnya Yesus mengatakan, ke tempat di mana aku akan pergi, kamu tidak dapat sampai ke sana. Hanya Yesus yang sanggup untuk mati bagi orang yang berdosa. Dan hanya Yesus yang sanggup melakukan tugas-tugas itu. Itu sebabnya Yesus juga mengajarkan kepada kita ketika dia melakukan tugas-tugas itu, satu hal yang paling besar yang memampukan Yesus melakukan tugas adalah karena kasih Yesus kepada manusia. Kasih Yesus kepada manusia apa adanya. Apakah dia sebagai manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, manusia yang penuh dengan kehilapan, manusia yang justru tidak menerima dia, tetapi Yesus mau mengasihi itu. Kemampuan Yesus melaksanakan tugas yang daripada Allah, semuanya didasari oleh kasih yang dari ketulusan hati Yesus untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hanya orang yang telah mengasihi setulus hati yang dapat menyampaikan pesan untuk saling mengasihi. Karena Yesus telah mengasihi manusia, dia katakan, hendaklah engkau saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya engkau mengasihi. Perintah yang baru ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah perintah agar kita mengasihi orang-orang yang ada bersama dengan kita, baik di dalam persekutuan sebagai orang Kristen, maupun orang yang masih di luar Kristen. Kasih itu yang kita tunjukkan adalah kasih sebagai gambaran dari Kristus. Dan kasih seperti itulah yang harus kita berikan. Kristus mengasihi kita karena kasih yang sesungguhnya tanpa melihat siapa orangnya, apa kelakuannya, bagaimana dia dengan keberadaannya. Dia mengasihi dengan ketulusan hatinya. Dan kasih seperti itu adalah kasih yang tanpa pamrih dan kasih yang tanpa mengharapkan segala hal untuk dia dapatkan sebagai balasan apa yang telah diperbuat. Kasihnya murni semata-mata agar orang tersebut diselamatkan. Kasih itulah yang biasanya kita kenal sebagai kasih agape. Kasih yang tulus, yang memberikan kebaikan kepada semua orang, agar setiap orang dapat berterima di dalam Kristus, dapat hidup di dalam persekutuan dengan Kristus, mengasihi dengan setulusnya sehingga dia dapat menerima Kristus di dalam hidupnya. Seorang murid akan dikenal dari ketika ia melakukan sama seperti gurunya melakukan. Kristus telah melakukan kasih kepada murid-muridnya. Kristus telah melakukan kasih kepada setiap orang Yahudi. Kristus telah melakukan kasih kepada semua orang.
baik, yang benar, maupun yang jahat dan berbuat dosa. Kristus mengasihi, maka sebagai tanda murid daripada Kristus, maka semua orang yang percaya kepada Kristus harus dapat hidup di dalam saling mengasihi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengasihi memang tidak gampang, Bapak dan Ibu. Sebab ketika kita mengasihi, kita harus membuka tangan kita lebar-lebar. Kita tidak menjaga, tidak melindungi bagian daripada pribadi kita sekalipun. Bahkan kita terbuka untuk disakiti orang. Sama seperti Kristus, karena mengasihi, dia harus mengorbankan nyawanya. Mengasihi sama dengan terbuka. Mengasihi sama dengan merangkul. Mengasihi sama seperti menjaga. Mengasihi bahkan memberikan nyawanya untuk orang lain. Sebagai murid daripada Kristus, Yesus mengatakan, hanya dengan mengasihilah engkau akan dikenal orang lain sebagai murid Yesus. Tanpa hal mengasihi, orang lain tidak akan mengenal engkau sebagai murid Kristus. Di dalam kehidupan kita saat ini, kita diminta untuk belajar daripada kasih Kristus. Belajar dari kerelaan Kristus mengikuti Bapanya di sorga dengan melakukan kehendak Bapa untuk mati di kayu salib. Dan itulah kasih yang paling besar. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu menunjukkan kasih tanpa mengorbankan nyawanya. Bagi kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mengorbankan kepentingan kita pun untuk kebaikan orang banyak, itu sudah sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi jauh daripada itu, Kristus memberikan nyawanya kepada kita. Sebagai murid Kristus, mari kita belajar untuk mengasihi. Kristus mempermuliakan Bapa melalui perbuatannya. Maka kita pun mempermuliakan Kristus Yesus melalui keteladanan yang kita lakukan di dalam saling mengasihi sebagai muridnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau mengajari kami untuk kami dapat saling mengasihi. Kasih adalah sebagai tanda bahwa kami memang benar murid daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Engkau mengasihi manusia dan Engkau merelakan dirimu disalibkan. Engkau dimuliakan melalui keteladananmu dan melalui perbuatanmu Bapa juga dipermuliakan. Kiranya kami boleh dapat saling mengasihi agar kami dapat mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.